Jadi 7 perkara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 7 perkara yang akan mengikuti kita walaupun kita sudah meninggal, walaupun ketika masih hidup maupun setelah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Pertama, yaitu ilmu yang diajarkan, yang disebarkan. Yang kedua, anak yang saleh yang ditarbiyah. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Yang keempat, musajid yang dibangun. Yang kelima, rumah musafir yang dibangun. Dan keenam, air yang dialiri untuk keperluan manusia, mandi, wuduk, segala macamnya, untuk minumnya. Dan yang ketujuh, sedekah yang keluarkan ketika sehat, hidup. Dan itulah akan terus mengalir pahalanya sampainya meninggal, sampailah menunggu kiamat terjadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanati ba'da mautih, ilman 'allamahu wa nasharah, ilman 'allamahu wa nasharah, wa waladan salihan tarakah, aw mushafan warathah, aw masjidan banah, aw baitan libni sabil banah, aw nahran ajrah, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi hayatihi yalhaqu ba'da mautih." Rawahu Ibnu Majah. 7 perkara. Kalau berasa sudah, tapi mula-mula mestinya supaya semangat. 7 perkara, yang mana 7 perkara kau akan senantiasa mengiringi kita setelah kematian. Alah mati ya wak, 7 perkara kau taruh mengalir pahalanya. Allahu Akbar. Bercahaya kuburan kita, jangan sampai gelap kuburan itu. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarah. Yang pertama, ilmu yang nyo ajarkan, yang nyo sebarkan. Hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah kita tu beraja dengan syekh yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Ya, sebab baca Al-Fatihah kau harus beraja Al-Fatihah dengan syekh yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah. Kalau ambo sanad ambo baca Al-Fatihah ambo bersambung ke Rasulullah, sebab ambo berguru dengan seorang guru namanya Syekh Dukali, orang yang nomor 1, hafiz nomor 1 di Libya. Syekh Dukali kalau di Masjidil Haram tu kayak sudah Islam. Yang kedua, wa waladan salihan tarakah, anak yang saleh yang nyosiapkan, yang keluarkan pitihnya untuk mendidiknya menjadi orang yang terbaik. Jangan dianggap Imam Asy-Syafi'i itu apa namanya, menyekolahnya teka-teka itu saja di Indonesia. Imam Asy-Syafi'i itu disekolahkan oleh ibunya, dijualnya rumahnya supaya Imam Asy-Syafi'i bisa beraja ju Imam Malik. Gitu ibu Imam Asy-Syafi'i, dijualnya rumahnya supaya Imam Asy-Syafi'i kok bisa beraja ju Imam Malik. Untuk gaji, untuk upah Imam Malik. Sebab menuntut ilmu ko waktu, syarat-syaratnya waktu, peluang, guru, pitih, ilmu itu syarat-syaratnya untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak gratis. Ambo ke Libya itu tidak gratis, dibiayai oleh Gaddafi. Jadi pai ke Libya itu Gaddafi membelajar ambo, dibalinya tiket. Tahun 2 dia pitih untuk bercuti 3 bulan. Masya Allah ya. Jadi untuk mempersiapkan anak itu kita harus mengorbankan harta kita, waktu kita untuk mentarbiyah menjadi anak yang saleh. Ibu Imam Asy-Syafi'i menjual rumahnya untuk anaknya sekolah dengan Imam Malik. Coba beruntungnya ibu Imam Asy-Syafi'i, yang mana dunia bermadzhabkan bermadzhabkan madzhab Asy-Syafi'i. Kalau kita juga ingin memiliki anak-anak yang hebat seperti itu, maka niatkan setiap harta yang kita cari untuk supaya anak kita dia belajar lebih baik lagi. Sebab rupanya memang sekolah-sekolah Islam itu mahal. Masuk sekolah Al-Azhar saya sekarang ini kalau di Jakarta itu 35 juta. Sekolah SD. Masya Allah. Ada yang mengeluh, Ustaz, kok sekolah-sekolah Islam itu mahal-mahal, Ustaz?
tu takana dia buat ayat Al-Quran ya. Rupanya surga tu tak murah. Kecik Tuhan, am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu menyangka masuk surga aku itu mudah, kata Allah? Tidak. Mahal surga aku itu, kata Allah. Sampai kamu diuji, digoncang ya, dengan kesusahan, kesempitan. Mengeluarkan piti itu kan susah loh tuh, ya. Tapi jangan sampai membayar internet sebulan sekian, tapi membayar anak mengaji 10.000, 15.000, baretnya minta ampun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa internet sampai ratus ribu sebulan. Kemajian magi guru mengaji 10.000. Kalau di kampung-kampung kasih kau mungkin lebih tinggi. Di kampung-kampung tu 10.000 tu pun susah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berhak untuk mengambil upah dalam kerjanya itu seorang guru mengaji, mengajarkan Al-Quran, dia yang paling utama untuk mengambil upah daripada upah yang mengajinya. Jika guru-guru mengaji Al-Quran suruh lo ikhlas je lah. Dah ikhlas lo ustaz tu dah. Ya Allah. Bu, masuk surga tu ikhlas tu dah, maksudnya dah gratis doh Pak. Dalam Islam dah ada ikhlas tu yang gratis doh. Seluruh amalan yang kita laksanakan pasti dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan semangat kepada sahabatnya untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari, siapa yang berani menghadap Raja Rom? Raja Rom itu kan kasar. Untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu je sahabat seluruhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani menghadap Raja Rom? Anu lihat. Siapa yang berani menghadap Raja Rom, falahul jannah, bagi dia surga. Langsung menunjuk Yahya ibnu Khalifah atau Yahya ibnu Kalbi. Saya Rasulullah. Sebab Rasulullah senantiasa mengajak supaya apa? Supaya umatnya diberikan hadiah surga. Jadi ikhlas itu tidak gratis dong. Ikhlas itu ada sampai melaksanakan segala titah perintah Allah karena takutkan azab Allah, ikhlas. Melaksanakan segala titah perintah Allah karena inginkan pahala dari sisi Allah, ikhlas. Melaksanakan segala titah perintah Allah karena patuh, betul-betul patuh kepada Allah, tidak melawan dia. Apa kata Allah, diikut terus. Ikhlas yang tertinggi, yang mulai tinggi. Ikhlas yang tertinggi, kata para ulama, ikhlas yang tertinggi itu ketika dia melaksanakan segala titah perintah Allah itu, dia merasakan keagungan, kemahahebatan Allah di dalam hatinya, itu ikhlas yang tertinggi. Nah, aku kan ada orang selagi maharok jadi tidak ikhlas loh. Mengharap surga Allah, mengharap ridho Allah, tetap ikhlas. Kita puasa aja kata Nabi, man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa penuh dengan keyakinan, keimanan, ihtisaban, penuh pengharapan pahala. Memang beribadah itu mengharapkan pahala. Jadi kalau ada orang dan kadang-kadang orang tak beraja selagi mengharap pahala, kalau surga tidak ikhlas ke Tuhan. Makanya ikhlas itu sampai dari itu. Melaksanakan segala titah perintah Allah atau menjauhkan segala larangan Allah karena takutkan Allah, ikhlas. Itu yang paling rendah. Mengharapkan segala perintah, melaksanakan segala perintah Allah, mengharapkan balasan daripada Allah, naik sekali. Melaksanakan segala titah perintah Allah itu karena patuh aja Tuhan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, telah mendapatkan kesuksesan yang besar, kemenangan besar. Dan yang tertinggi, siapa yang melaksanakan segala titah perintah Allah, merasakan keagungan dan kemahahebatan Allah di dalam hatinya, kemahabesaran Allah, itu ikhlas yang tertinggi. Malunya, lahadan, malunya ke Tuhan. Kalau tidak bergerak, bahkan orang-orang yang tinggi rasulnya di Tuhan, alun adzan dan nyalah mempersiapkan dirinya kepada Allah. Oh, itu hebat. Azan, ya. Itu maksudnya kalau mau betul ada kerajo, sebelumnya tidak musafir, itu kan beda. Ini kalau musafir latih atau
penyakit tua lah yang nyanyuk dan nyanyuk pikun. Itu lain lah hukumnya tu. Tapi kalau nyok tiap hari kebiasaannya, tapi nyok akan mempersiapkan setengah jam sebelum azan nyolah siapkan masjid. Nyolah di masjid. Allah pun akan bermuamalah seperti nyok. Idza qaraba 'abdun bi shibrin iqtarabtu ilayhi dhira'an, wa idza qaraba ilayhi dhira'an iqtarabtu ilayhi ba'an, wa idza qaraba ilayya ba'an iqtarabtu ilayhi masyan, wa idza qaraba ilayhi masyan iqtarabtu ilayhi jariyan. Kecek Tuhan. Kalau mendaki seorang hamba itu saja aku satu hasta. Mendaki seorang hamba itu satu hasta, aku satu depak. Mendaki nyoba jalan, aku berlari, kata Allah. Coba bayangkan. Kan tergantung kita, ya. Kalau ingin Allah cepat menyelesaikan masalah kita, ingin cepat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan-permintaan kita, tentu kita bermuamalah kepada Allah seperti Allah bermuamalah kepada kita. Okey, terus anak yang saleh harus kita didik betul-betul. Jangan dibiarkan, carikan guru yang terbaik. Kemarin ambo di Atambua, ya, Ramadan yang lalu di Atambua 15 hari Ramadan yang terakhir. Oh, Masya Allah, jemaahnya hampir sama dah. Sebenarnya jemaah Masjid Ar-Rasul kami iktikaf 10 malam terakhir itu lebih kurang dalam 300 orang. Ya, kami iktikaf 10 malam terakhir. Sebab kami solat malam menangi kami ke Tuhan. Solat-solat taubat kami, solat-solat hajat kami. Allah. Dan yang paling banyak anak-anak. Ya, anak-anak subhanallah, anak kecil, remaja, remas nih, kalau saya namanya remaja masjid. Atambua, Masya Allah. Diantaranya ke bandara, sampai 10 orang jumlah. Mantan ustaz ke bandara. Saya mau 2 orang, 3 orang, selama tidak kami sampai 10 orang mantan ke bandara. Kadang-kadang kecil mau ngaruh, tidak orang di bandara. Tapi memang semangatnya untuk beribadah, semangatnya untuk menghormati orang yang berilmu itu hebat. Sehingga Allah muliakan. Satu perkara yang ambo rasakan hebat situ, orang-orang kayu di Atambua itu, inyo mengeluarkan fikihnya untuk mendatangkan guru terbaik untuk anak-anaknya. Dicarinya guru yang paling fasih di Jakarta atau di Bogor tuh, dibagiannya, diongkoskannya untuk supaya anak-anaknya hebat. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang nyewakafkan. Kalau seandainya wakafkan Al-Quran, maka kalau ada orang membaca Al-Quran sampai khatam Al-Quran, maka orang yang mewakafkan mendapatkan pahala setiap huruf sampailah khatam orang tu daripada Al-Quran yang dibacanya. Ambo diminta dia murid ambo, Ustaz tolong balikan 30 mushaf Al-Quran di Madinah. Kau bagi 15 buah di Madinah, 15 buah di Makkah. Ambo balik, ambo letakkan di dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Rupanya subhanallah, orang-orang yang membaca musaji itu tiap hari itu ditukarnya, yang di bawah itu datangnya di atas, yang di bawah datangnya di atas. Rupanya orang membaca Al-Quran yang diwakafkan ke seluruh tiap hari. Subhanallah. Jadi ada pahala yang mengalir setiap hari ketika mushaf Al-Quran itu kita wakafkan. Maka berlomba-lomba mewakafkan Al-Quran, beli Al-Quran yang terbaik, rancaknya. Jadi kau ada kan, ada di kami ya, anggota dalam, bukan anggota dalam, ya Dahiratul Minan, ya do Al-Quran Dahiratul Minan, ya, baca Al-Quran, wakafkan. 5 Al-Quran ke anak tahfiz. Kalau hafiz Al-Quran nyebara, hafal tiap hari, membaca tiap hari, mengalir pahala juga itu ke dalam kubur. Ketika hidup dan ketika berada dalam kubur. Yang keempat, au masjid dan bana atau masjid yang nyobina, yang bangun. Aku masih jawab kini kurang. Jangan tunggu lo ya Allah basadak ke hati Jummeh ko yang 2000 tahun je. Jummeh 2000, sabulan bara ribu baru 8000. Habis tu inyo ingin masuk surga Firdaus lo tu. Kan tak masuk kaji tu. Tak malu je Tuhan merokoknya. Ya merokoknya begini merokok wang. Merokoknya cia rokok sabugi rokok 25.000. Ya. Ini sedekah Jummeh 2000. Jangan sampai terlalu.
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan mengganti pinjaman itu dengan pemberian yang jauh lebih baik. Itu janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin. Sebab dialah Maha terbaik untuk dalam memberikan rezeki. Makanya jangan hinakan Allah. Ketika apa sedekah itu jadi anggap Tuhan itu tidak akan mampu membayar dengan yang lebih baik. Kata Gus Baha apa? Orang Islam ni kenapa dia menghinakan Tuhan? Seolah-olah Tuhan itu tidak mampu menganyakan dia. Padahal dia memiliki Tuhan yang maha kaya. Huwal ghani, dia yang maha kaya. Huwal mughni, dia yang mengayakan makhluknya. Makanya jangan hinakan Allah. Tidak ada seorang yang menginfakkan hartanya yang Allah miskinkan, Allah akan tambah-tambahkan. Apatah lagi ya Allah, bangunan-bangunan ini akan menjadi saksi terus. Berapa banyak orang yang datang. Kalau seandainya Ustaz Abdul Samad datang ke sini, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali datang ke sini, Ustaz Adi Dayat datang ke sini, tiap Jumat bu, kurangkan make up tu seketika bu. Tiap Jumat agian ke suami kok make up ambo untuk bulan kok ambo kurang 50.000 untuk wakaf ayah ambo yang sudah meninggal. Dia ke suami tengah tu. Biasanya make upnya sebulan tu sampai 100.000. Dia aginya 50.000 ke suaminya. Tentu suaminya ketika istri tekar tu tentu tidak mau kalah ya. Bang, untuk ayah ambo bang 50.000 ayah ambo yang meninggal tu. Suami pun mengeluarkan pitinya 50.000, 100.000. Kalau 100.000 tiap Jumat 100.000 jumlah orang yang salat di Masjid Ar-Rasul kau 200 orang atau 300 orang kali 100.000. 30 juta. Kalau sebulan kalian pek. Salah saya capek. Bisa main bawa ustaz-ustaz yang hebat-hebat internasional, bisa main bawa. Makanya beranilah dengan Allah. Jangan hinakan Allah. Berani dengan Allah yang maha kaya. Allah sudah menantang kita, ditantang oleh Tuhan. In tuqridullaha qardan hasana. Kalau kamu memberikan pinjaman yang terbaik kepadaku, aku bayar dengan yang lebih baik, kata Allah. Kan tantangan Allah. Jangan sampai وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Infakkanlah harta yang telah Allah berikan, maksudnya Allah rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seseorang. Lah kama fasayu mafisu manfus, ya, lah kama mampu ya, manfus itu bahasa Arab ya. Kal ihnil manfus, ya, kal ihnil manfus, manfus itu berterbangan. Jadi lah kama mati ya, barunya tolong sedekahkan kesimpulan, tolong kesedekahkan. Jadi kalau kau mati pun memang harta itu nanti akan menjadi simpulan. Ini sedekah yang terbaik kata Nabi ketika kita sehat. Punya duit, rasa bakhil, rasa panceke itu tinggi, dipasu aja keluar. Itu sedekah yang terbaik kata Nabi. Hari Jumat itu dah dibuka dompetnya 10.000, 50.000, 100.000. Kemangaluan piti 100.000 nak agadang nama aja. Dikeluarin 10.000. Ya Allah, orang sedekah yang terbaik, yang paling gadang itu yang dikeluarnya. Yang 100 yang merah itu, kalau tak atunya dengan Allah, Allah akan mengayakan ini. Kalau dari dia anak-anaknya, ambo bersobok dengan seorang, ya, orang kampung ambonya memang dihina lah di masyarakat, maksudnya nyo miskin lah. Tapi ibu yang induknya senantiasa kalau dapat pitihnya sebagian untuk surau, dari bagi-baginya pitihnya itu sebagian untuk pondok pesantren. Ternyata karena nyo lakukan itu anaknya konveksi gadang di Jakarta, ya Allah. Atau Fortuner atau Alfa, ya Allah subhanallah. Anaknya yang mengangkatkan derajat karena seorang ibu dan ayah yang taat, anak-anak dikayukan oleh Tuhan.
umrahnya, hajinya, subhanallah. Makanya jangan ragu dengan Allah. Ini musajih awak sedang memerlukan. Jangan ragu kepada Allah. Setiap Jumat tak karugi dia kau 50.000 kan setiap Jumat tu sebulan baru 200.000. Ikut makan kambing 200.000 tu sekali duduk saja. Habis. Makannya makanan lama tu 200.000 tu habis sekali duduknya tu besok pagi dah dibuang lah. Iku ya Allah nyuagiah ke Tuhan sampai ke mahkamah di akhirat nanti, itu yang akan menyelamatkan ini. Bangunlah masjid, jangan sampai jangan ditunggu-tunggu kok kesempatan kita semennya, seramiknya balik kok sekarang ke sahabat-sahabat Nabi itu ndak seluruh dan miskin-miskin pun menyumbang. Ya Rasulullah, ambo dak talong dan bodoh hanya 2 kilo kurma ko yang memiliki Rasulullah untuk berjihad. Dia kiahnya dalam 2 kilo kurma. Jadi umat Islam di zaman Rasulullah itu kekuatan memberinya hebat. Dia semua ingin memberi. Yang kaya memberi, yang miskin memberi. Yang masalahnya kini kau dan kaya gini kena menadah aja. Ya. BLT nya mau mempat dia minta dulu BLT gitu. Ya, lah pakai Fortuner ke tempat lain sekolah, ya, tempat lain. Ya Allah, jangan sampai sebab apa seluruh apa yang kita lakukan di sini nanti di dunia ini akan Allah nampakkan nanti di akhirat. Ambo dapat musibah batang. Kamu cerita seketika, tapi walaupun nak mengadu ke polisi ke mahkamah, tapi nanti di akhirat dinampak ada Tuhan Asia nama cilok. Jadi ambo ambil piti ATM seketika kalau untuk mengisi minyak 2 minit saja. Tak pun pakai alat apa dipacahnya pintu kaca mobil tu dia ambil di atas sana. Ya, ada HP cia dan ada peti seketek lah, peti 5.000, 10.000. Tidak banyak lah dah. Itu dah apa sana. Kalau dibuat dia bukan 10.000 pun. Tapi aku tidak pun ngadu lah. Ambil sabit ke satpam, ya, satpam BNI itu. Dia bisa menolong. Anda bisa lah kerja, anda bisa terima kasih lah. Nanti besok nanti di akhirat nanti Allah menolong siapa mencilok. Ya, akhirnya apa? Kita punya akhirat. Kita redha dengan Allah, kita berhati-hati lagi, kita berdoa kepada Allah. Kita cepat istighfar, bisa jadi ambo langsung istighfar, ya Allah ada kesalahan ambo yang kadang-kadang berdasar, ya Allah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya ketika ditimpa musibah itu jangan jadi kutuk-kutuk pencuri itu mati-mati lah segala macam. Ya. Itu dikutuk-kutuk lah pencuri itu mampu matinya. Di tempat patuh hanya dia. Ya Allah. Inya mudah-mudahan ambo kan bebas sangkut. Mudah-mudahan piti 10.000 5.000 tu diminum di Bali ya minum kok ya makan lah ya Allah. Engkau berilah hidayah kenya Tuhan. Itu saja. Ya. Kok HP itu ya Allah, dengan HP itu mudah-mudahan kan ayat-ayat Al-Quran kirim kata-kata indah, kata-kata terbaik dia mau kirim ke HP itu mudah-mudahan dibaca sadar Tuhan. Itu saja. Dan ambo bilang gantikan dengan yang lebih baik Allah. Diganti itu dengan yang lebih baik itu. Ya Allah, tidak ada yang kita risaukan di dunia ini. Semuanya datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kelima, rumah musafir yang nyobangun untuk musafir. Makanya setiap masjid itu kalau bisa ada rumah musafir. Kami di Malaysia rumah untuk imam atau untuk penceramah itu atau untuk musafir lah. Kami bangun rumah itu lengkap seperti hotel. Ada kulkas, kamar mandi di dalam kamar itu musafir itu memang tak hotel. Jadi kalau datang ustaz daripada jauh-jauh inilah ada tempat istirahatnya. Ternyata ada dalam hadis Nabi, au baitan libni sabil banah, atau rumah musafir yang dibangun. Kalau ustaz yang rumah tu dibangunnya di masjid guna tu jemaah magih piti untuk membangun rumah musafir tu. Kalau ustaz yang didatangkan Ustaz Abdul Somad baru tadi bos. Ya, Ustaz Abdul Somad tidur di rumah di bilik tu. Bayangkan orang yang mewakafkan pitinya untuk bilik itu, seluruh orang yang datang punya dapat pahalanya termasuk Ustaz Abdul Somad sekali. Coba bayangkan. Ya Allah. Dan itu tidak main-main, memang itu terjadi dan bahkan ulama-ulama memperbincangkan mana yang lebih tinggi pahalanya, imamkah atau bilalkah? Sebagian ulama fikih mengatakan pahala imam lebih tinggi berbanding Bilal, sebab Bilal di belakang imam. Sebagian ulama fikih mengatakan yang lebih tinggi pahalanya
Azanlah Bilal, sebab imam pun dipanggil untuk salat. Itu kecil ambo tu tahu. Yang paling tinggi pahalanya adalah orang yang membalian nikah. Dan membalian nikahnya paling tinggi pahalanya. Pahala imam je pahala Bilal disapu saja. Ya? Yang lain. Tentunya di Bali mik kok sanggup kami di Malaysia tu untuk mik ko saja atau untuk amplifier itu harganya RM60,000 bagus yang terbaik. Itu RM60,000 itu dalam 120 juta. Tapi suaranya Masya Allah. Sebab apa? Sebab ketika suaranya ancap orang tibu Masya Allah. Kemudian air yang dialiri untuk keperluan manusia. Kalau membayi air awak di Masjid Rasul kau dibayarnya untuk membayi air tu. Allah tu listrik. Sebanyak listrik kau, sebanyak orang datang majlis ilmu setiap malam baru orang datang, orang yang membayar listrik kau nya dapat pahala. Kalau sebulan baru orang yang dapatkan pahala. Sehingga di Masjid Ambo di Malaysia tu pengurus tu santainya. Walaupun sebulan masjid tu mengeluarkan listriknya RM3,000 dalam 10 juta lebih. Pengurus agrajonya dia taknya bil listrik tu memang dekat pintu hilang je. Sabantai hilang. Sebab apa? Sebab orang-orang kaya tu capek-capeknya mengambil kebaikan tu, pahala tu. Jadi tidak pengurus yang bayar dah, siapa bayar? Masyarakat. Dia taknya di muka dia ambilnya. Hilangnya bayar. Di masjid nak bayar. Sebab orang-orang kaya sebabnya ingin mendapatkan pahala orang pengajian yang setiap malam. Orang yang salat isyak setiap malam, salat subuh setiap malam, salat subuh, salat maghribnya, Masya Allah orang yang datang tu, Masya Allah sebanyak orang yang datang sebulan baru orang. Bil ayat, nyambil, nyubayir. Pengurus masjid dia taknya dia dekat ada papan kenyataannya. Dia jemaah tu nyubayir. Sebab apa? Berapa orang yang berwudu satu hari dan satu bulan berapa orang dia mendapatkan pahala semua orang yang berwudu itu. Terakhir kata Nabi SAW yang akan terus mengalir pahalanya, au sadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi, sedekah yang sedekahkan ketika sehat di dalam hidupnya, yalhaqu ba'da mauti, maka ini terus mengalir pahalanya sampai dia meninggal, sampai dia menunggu kiamat, sampailah kiamat maksudnya Allah lipat-lipat gandakan pahalanya. Lagi yang bagi semangat kini kau supaya kita bersemangat untuk menyelesaikan secapek-capek dan yang terbaik untuk masjid kita ke Masjid Ar-Rasul kau, supaya kalau bisa paling kurang setiap Jumaat satu orang membayar RM50,000. Niatkan dari rumah tu membawa PT RM50,000. Sebab apa? Kalau nyatu nanti Ambo nak punya anak yang soleh, Ambo nak punya orang-orang yang hebat untuk Ambo, paling kurang Ambo lah bersedekah ke Masjid Rasulullah, Mahkamah Wakaf lah wakaf Masjid Rasul ko yang jumlah jemaahnya tiap hari banyak. Mudah-mudahan Ambo ada dapat pahala kiriman pahala setiap hari kalau Ambo meninggal. Sebablah meninggal tidak ada lain yang diharapkan adalah amal-amal terbaik itu. Okay? Mungkin itu yang boleh aku sampaikan pada kesempatan ini. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan khilaf karena kelemahan Ambo sendiri. Jadi 7 perkara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 7 perkara yang akan mengikuti kita walaupun kita sudah meninggal, walaupun ketika masih hidup maupun setelah meninggal, pahalanya tetap mengalir. Pertama, yaitu ilmu yang diajarkan, yang disebarkan. Yang kedua, anak yang saleh yang ditarbiyah. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Yang keempat, musajid yang dibangun. Yang kelima, rumah musafir yang dibangun. Dan keenam, air yang dialiri untuk keperluan manusia, mandi, wuduk, segala macamnya, untuk minumnya. Dan yang ketujuh, sedekah yang dikeluarkan ketika sehat, hidup. Dan itulah yang akan terus mengalir pahalanya sampainya meninggal, sampailah menunggu kiamat terjadi. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan 7 amalan ini, termasuk Ambo yang mengecek. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya, dan jadilah seorang pembicara yang mengamalkan apa yang dibicarakan, dan jadilah pendengar, ambil yang terbaik daripada apa yang didengarkan. Kalau ada salah Ambo minta maaf, ya, talantuang karena tersinggung keturun, ya, Ambo minta maaf. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan khilaf karena kelemahan Ambo sendiri, kepada Allah Subhanahu Wa Taala
minta ampun kepada Bapak Ibu sedoyo minta maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.